Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, kita lanjutkan pelajaran tentang bagaimana mendidik anak dalam Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita mengajari anak tentang membayar zakat. Tentunya ketika kita mengajari anak tentang membayar zakat, ini bukan hanya sekedar ketika kita berbicara anak-anak itu dalam keadaan masih kecil, tetapi ketika mereka juga sudah dewasa berpenghasilan. Maka kita sebagai orang tua memiliki kecakapan dan ilmu pengetahuan tentang penunaian zakat sehingga kita bisa mengajarkan kepada mereka. Pada pertemuan tadi kita sudah membahas pengertian zakat, hukum zakat, kemudian hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Sekarang kita membahas tentang dalil-dalil yang memotivasi untuk membayar zakat. Atau bisa dikatakan, tadi sudah kita bahas juga tentang kedudukan zakat dalam Islam. Poin yang selanjutnya yang kita bahas adalah keutamaan mengeluarkan zakat. Keutamaan mengeluarkan zakat. Kalau tadi kedudukan itu berarti tingkatan dalam Islam. Sekarang keutamaan mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat, maka hartanya tidak akan berkurang. Hartanya tidak akan berkurang. Bahkan dengan mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun aqsama alaihinna ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." 3 perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah atasnya. Yang pertama yaitu tidak berkurang harta seorang hamba dikarenakan sedekah. Apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka tidak berkurang hartanya. Ini adalah keutamaan yang pertama dari mengeluarkan zakat. Kemudian keutamaan yang kedua dari mengeluarkan zakat adalah yaitu mendatangkan berkah. Zakat akan mendatangkan berkah. Sebagaimana hadis Rasul, ayat Al-Qur'an surat Saba ayat 39. "Wa ma anfaqtu min syai' fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu hari seorang hamba di dalamnya masuk ke dalam waktu paginya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah seorang dari 2 malaikat tersebut berdoa, "Ya Allah, berikanlah sedekah
kepada orang yang berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya. Dan yang kedua dari malaikat tersebut berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancurannya. Ini hadis menunjukkan bahwa keberkahan orang yang bersedekah, di antaranya membayar zakat, maka dia akan mendapatkan gantiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salah memahami atau keliru memahami hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sedekah subuh, karena memang disebutkan dalam hadis tersebut ada kata-kata ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Tidak ada hari-hari para hamba masuk ke dalam waktu pagi, waktu subuh di dalamnya, melainkan malaikat akan turun. Dua orang malaikat, yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang bersedekah gantian. Yang satu lagi berdoa, ya Allah berikan kepada orang yang tidak mau bersedekah kehancuran. Maka ada istilah akhirnya di tengah para ulama sedekah di istilah ada akhirnya di sebagian orang sedekah subuh, padahal tidak mesti subuh. Maksud daripada hadis ini adalah bersedekah. Siapa yang bersedekah maka dia masuk ke dalam doa malaikat tersebut. Dan tidak mesti setiap hari, sesuai dengan kemampuan ya. Jadi tidak ada istilah sedekah subuh, dan juga tidak ada istilah sedekah setiap subuh. Tetapi yang ada adalah bersedekah. Siapa yang hari itu bersedekah, maka ada malaikat yang mendoakannya untuk mendapatkan gantian. Kemudian juga termasuk hal yang menunjukkan keutamaan atau pahala dari mengeluarkan zakat adalah orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah, maka dia akan mendapatkan naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Mendapatkan naungan sedekahnya kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna dhillal mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bersedekah mempunyai keutamaan. Keutamaan dari bersedekah adalah mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Dan termasuk dari sedekah, bahkan sedekah yang wajib, yaitu zakat. Kemudian juga sedekah atau zakat menghapuskan dosa. Ini sudah berapa? 4. Sedekah atau zakat menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqah tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar." Sedekah memadamkan panasnya dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bersedekah atau zakat adalah menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada harta yang dizakati. Menghilangkan keburukan-keburukan pada harta. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka keburukan hartanya akan hilang. Keburukan hartanya akan hilang. Apa maksudnya keburukan hartanya akan hilang? Kita ini kan
dapat harta, kita tidak tahu apakah ini benar-benar halal atau tidak halal. Ada yang kadang syubhat, ada yang kadang tidak. Maka dengan harta zakat tersebut atau dengan zakat pada harta itu akan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada zakat tersebut. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan harta yang dizakati. Karena tema kita bukan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan itu. Kemudian poin selanjutnya adalah ancaman bagi yang tidak mau bayar zakat. Apa saja ancaman bagi yang tidak mau bayar zakat? Yang pertama yaitu harta-harta yang tidak dizakati akan menyiksa pemiliknya di hari kiamat. Harta-harta yang tidak dizakati akan menyiksa pemiliknya di hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Pada hari itu dipanaskan harta-harta di dalam neraka jahanam, lalu ditempelkan dengan harta tersebut pada dahi, pundak, dan lambung mereka. Pada dahi, kemudian lambung dan pundak mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah ini yang kalian simpan untuk diri kalian. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Ini dalil yang pertama bahwa harta yang tidak zakati akan menyiksa pemilik harta tersebut. Kemudian juga di dalam hadis lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal 'ibad fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak kemudian dia tidak menunaikan hak pada emas dan perak tersebut, yaitu tidak mau bayar zakat, melainkan nanti pada hari kiamat emas dan peraknya dipanaskan dalam api neraka jahanam lalu menjadi lempengan-lempengan emas, lempengan-lempengan api, lalu dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian ditempelkan pada jambuhu, pada lambungnya, jabinuhu, dahinya, dan dhahruhu, dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan tadi, setiap kali mendingin maka dipanaskan kembali baru ditempelkan lagi. Itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Sampai akhirnya dimulai hisab. Sehingga dilihat nanti dia apakah dia menuju surga atau menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau emas. Kalau zakat hewan dia tidak bayar, hewan ternak, maka begitu juga. Ada ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa harta yang tidak dizakati akan menyiksa pemilik harta tersebut. Di antara hadis yang sangat mengerikan juga tentang orang yang tidak mau bayar zakat, bahwa harta yang tidak dizakati akan berubah menjadi ular yang sangat berbisa.
yang mengejar-ngejar pemilik harta yang tidak mau bayar zakat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibu malin la yuaddi zakatahu illa tahawwala yawmal qiyamah syuja'an aqra yatba'u sahibahu haythuma dhahab wa huwa yafirru minhu wa yuqalu hadha maluka alladhi kunta tabkhalu bih fa idza ra'a annahu la budda minhu adkhala yadahu fi faja'ala yaqdumuha kama yaqdumul fahal." Dan tidaklah seorang yang memiliki harta tidak menunaikan zakatnya kecuali hartanya tersebut akan berubah pada hari kiamat menjadi syuja' aqra. Syuja' adalah ular yang bertitik 2 hitam di kepalanya, dan ini adalah ular yang paling mematikan bisanya. Aqra adalah yang botak, yang sangat licin kepalanya karena saking banyak bisanya. Dia akan mengikuti orang yang tidak mau bayar zakat kemanapun, dan orang yang tidak mau bayar zakat tersebut lari-lari sampai setiap kali dikejar, ular tersebut berkata, "Ini adalah hartamu yang engkau bakhil dengannya. Ini adalah hartamu yang engkau bakhil dengannya." Maka jika ia harus, karena sudah terpojok dikejar tidak bisa lagi lari, jika dia harus memasukkan tangannya, dia masukkan tangannya. Akhirnya ular tersebut memakannya sebagaimana memakan anak onta. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa yang sangat mengerikan bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak mau bayar zakat sebenarnya dia sedang memakan haknya orang miskin. Memakan haknya orang miskin. Makanya kalau seandainya seseorang punya harta yang sampai nisab dan melalui satu haul, maka dia ambil penanggalan hijriyah atas bulan-bulan qamariyah. Kenapa demikian? Agar lebih cepat membayar zakat. Agar lebih cepat membayar zakat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu jenis-jenis harta yang ada zakat padanya. Yang pertama adalah 2 harta yang berharga. Apa itu 2 harta yang berharga? 2 harta yang berharga adalah emas dan perak, dan juga yang senilai dengan emas dan perak. Seperti di zaman sekarang uang kertas dan barang-barang perdagangan. Uang kertas dan barang-barang perdagangan. Dalil yang menunjukkan bahwa zakat komoditi zakat di antaranya emas dan perak adalah surat At-Taubah ayat 34 tadi. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa wajib zakat, harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah." Tidak ada di bawah 5 uqiyah sedekah. Uqiyah adalah ukuran emas dan perak, ukuran timbangan emas dan perak. Ini harta yang pertama yang wajib dizakati. Komoditi zakat yang selanjutnya adalah binatang ternak, yaitu
onta, sapi dan kambing. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'zama ma kanat wa asmanuha tanhatuhu biquruniha wa tata'uhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha a'adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Tidaklah orang yang memiliki onta, sapi, kambing lalu ia tidak bayar zakatnya kecuali nanti pada hari kiamat, maka akan datang onta, sapi dan emas tersebut dan kambing tersebut lebih besar daripada bentuknya pada waktu di dunia. Kemudian dia menanduk-nanduk, dia injak-injak dengan telapak kakinya. Apabila sudah hancur, dikembalikan lagi seperti semula, lalu diulang lagi sampai dibangkitkan hari kiamat. Ini yang mempunyai hewan ternak, onta, sapi dan kambing yang tidak mau bayar zakat. Menunjukkan bahwa wajib dizakati adalah binatang ternak, onta, sapi dan kambing. Yang ketiga adalah buah-buahan dan biji-bijian, yaitu setiap yang bisa disimpan, dari buah-buahan dan biji-bijian seperti gandum, kemudian kurma, kemudian kacang dan seterusnya, zaitun, kemudian anggur yang sudah dikeringkan, kismis, ini ada zakat padanya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang beriman, sedekahkan dari hal-hal yang baik yang kalian dapatkan dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi. Dari bumi. Begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan zakatnya pada hari pada hari panennya. Panen menunjukkan kepada buah-buahan dan biji-bijian. Baik. Nah, itu 3 komoditi zakat, harta yang wajib dizakati. Nah, di bawah ini harta-harta yang tidak ada wajib zakat padanya. 1, buah-buahan dan juga sayur-sayuran, tidak wajib zakat padanya. Buah-buahan yang tidak bisa disimpan, maka tidak wajib zakat padanya. Sayur-sayuran juga begitu, yang tidak bisa disimpan. Kemudian budak, kuda, bighal, keledai tidak wajib zakat padanya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Laisa 'alal 'abdi fi farasihi wa ghulamihi sadaqah. Tidak ada atas seorang hamba kewajiban sedekah zakat pada kuda dan budaknya. Termasuk di dalamnya adalah harta-harta seperti rumah, alat transportasi, mobil, motor, tanah, tidak wajib zakat padanya. Ya, kecuali yang sudah kita sebutkan tadi, emas dan perak dan yang semisalnya. Kecuali harta-harta tersebut diperjualbelikan, maka baru pada saat itu wajib dizakati karena jual belinya.
Kemudian juga yang tidak wajib dizakati adalah batu-batu yang mahal, jamrud, yakut, kemudian berlian dan lain-lainnya dari batu-batu tidak ada wajib zakat padanya. Nah, apakah ada wajib zakat pada perhiasan perempuan? Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah wajib zakat pada perhiasan perempuan, baik yang dipakai ataupun yang dijadikan hiasan pada sesuatu, pada rumah misalnya. Misalkan ada harta yang dijadikan perhiasan, itu kan ada harta yang haram untuk dimiliki dan ada harta perhiasan yang boleh untuk dimiliki. Harta yang haram untuk dimiliki seperti gelas, piring, sendok, ini haram untuk dimiliki kalau seandainya dia terbuat dari emas, maka haram untuk digunakan. Ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal tersebut dijadikan sebagai alat-alat untuk digunakan sebagai alat-alat yang dipakai, seperti bejana-bejana diharamkan dari emas. Nah, ini tetap ada zakat padanya. Begitu juga perhiasan-perhiasan yang memang dipakai, tetap ada zakat padanya. Hal ini dengan dalil keumuman surah At-Taubah ayat 34 tadi. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, di situ umum, tidak dijelaskan bahwa apakah dia harta perhiasan atau tidak perhiasan yang halal, perhiasan yang haram, ya. Seperti baju terbuat dari emas, maka itu haram bagi kaum muslimin untuk memilikinya. Tapi kalaupun kita miliki, wajib nggak zakat padanya? Maka jawabannya wajib zakat, menurut pendapat yang dikuatkan dari pendapat jumhur. Ya, begitu juga dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tangan Aisyah radhiyallahu anha perhiasan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Atu'addina zakataha?" Apakah engkau membayar zakatnya? La, au masya Allah, tidak, atau sekehendak Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Huwa hasbuki minan nar." Maka jika engkau tetap memakainya dan tidak bayar zakat, maka cukup bagimu itu memasukkanmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis seorang ibu-ibu membawa anak perempuannya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya tersebut kemudian memakai 2 gelang emas yang tebal-tebal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atu'addina zakataha?" Apakah engkau menunaikan zakat ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata ibu tersebut, tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayasurruki an yusawwirikillah bihima minan nar." Apakah engkau sudi nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan gelang kepadamu dari api neraka? Nah, ini menunjukkan bahwa harta perhiasan yang dimiliki oleh perempuan ataupun perhiasan yang haram dimiliki seperti piring emas, sendok emas, gelas emas, bejana emas, baju emas, maka semuanya wajib dizakati setiap tahunnya jika sampai nisab. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita wajib memberikan zakat? Nah, ini poin terakhir tentang zakat. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 60, ya.
At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama adalah kepada orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir adalah yang tidak punya penghasilan sama sekali, atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Keperluannya setiap hari misalkan 100.000, dia cuma mendapatkan setiap harinya 10.000. Nah, ini orang miskin, orang fakir, orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Misalkan seluruh keperluannya setiap harinya 100.000, dia cuma memiliki 50.000, 60.000, tidak mencukupi semua, maka ini miskin. Dalil bahwa itu orang miskin seperti itu, jadi orang miskin itu punya pekerjaan, yaitu dalilnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam. Nabi Khadir melubangi kapal-kapal yang dimiliki oleh orang miskin. Berarti mereka punya harta, punya pekerjaan, cuma tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa? Tidak memiliki seluruh keperluannya. Penghasilannya tidak sampai kepada seluruh keperluannya. Mungkin setengah iya, tapi seluruhnya tidak. Itu miskin. Berarti siapa lebih miskin? Fakir atau miskin? Fakir. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini adalah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi amil zakat. Nah, di sini khilaf nanti. Kalau Masjid Al-Amin ada bidang sosial, mengumpulkan zakat harta, apakah bidang sosial tersebut disebut sebagai amil zakat atau tidak? Maka jawabannya, wallahu alam, dia lebih condong kepada wakil dari si pemilik harta zakat. Maka semestinya dia tidak dapat zakat. Ya. Amil zakat yang resmi adalah Basnas di negeri ini. Maka amil zakat yang dalam sebuah kegiatan sosial bukan amil zakat, tetapi dia wakil dari orang yang mengeluarkan zakat dan dia tidak dapat harta zakat. Kemudian yang keempat, orang yang mu'allaf. Mu'allaf itu artinya yang diikat hatinya karena masih belum kuat imannya. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan dia masuk Islam. Ada penafsiran yang ketiga yang mu'allaf adalah orang-orang yang diberi zakat. Kalau diberi zakat mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Nah, ini termasuk penafsiran mu'allaf. Jadi misalkan ada seorang preman yang bengis kepada kaum muslimin, sering menyakiti kaum muslimin, maka kemudian akhirnya mereka diberi zakat supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Ya. Yang kelima adalah orang yang terlilit orang yang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya memerlukan harta. Sebelum saya lanjut, dari nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak ada batasan kita untuk memberikan harta zakat berapapun. Orang fakir, orang miskin, orang yang amil zakat, orang yang mu'allaf, tidak ada batasan. Nah, dari nomor 5 sampai nomor 8 ini sesuai dengan keperluan. Seperti orang budak ingin memerdekakan dirinya. Berapa kamu perlu?
oh saya perlu 20 juta, dikasih 20 juta. Kalau seandainya yang mengeluarkan zakat itu orang yang memang hartanya banyak, sampai zakatnya 20 juta. Ya, sampai zakatnya 20 juta. Nah, kemudian yang keenam, orang yang terlilit hutang. Ini juga dibayar sesuai dengan berapa sisa hutang yang dia wajib bayar. Yang ketujuh, orang yang fi sabilillah. Fi sabilillah di sini asal hukumnya yang berjihad, mengangkat senjata melawan musuh. Nah, berapa harta yang dia miliki, yang dia yang dia perlukan, itu yang dikasih. Yang tidak dia perlukan maka dia tidak dikasih. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal meskipun dia orang kaya di tempat tinggalnya. Nah, ini diberikan sesuai dengan berapa harta yang diperlukan untuk dia bisa kembali. Kemudian ahibati, terakhir sebelum kita tutup kajian ini, ada beberapa hukum yang diketahui, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah tidak diperbolehkan untuk memberikan harta zakat kepada ahlul bait, kepada ahlul bait, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah keturunan Hashim. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Hashim bin Abdullah bin Hashim bin Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, keturunan Hashim ini tidak dapat harta zakat. Siapa keturunan Hashim? Yaitu keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Ja'far, keturunan Abbas, keturunan Harith. Ini adalah Banu Hashim. Ali, Aqil, Ja'far, Abbas, dan Harith. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammad wa innama hiya awsakhun nas. Zakat itu tidak pantas untuk alul bait, alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia adalah kotoran-kotoran manusia. Baik. Kemudian yang kedua, hukum yang patut diketahui, tidak diperbolehkan memberikan harta zakat kepada orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti orang tua. Orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya. Kalau orang tua sudah tidak memiliki harta pekerjaan, maka anaknya wajib untuk menafkahinya. Maka orang tua tidak berhak untuk dapat harta zakat. Kemudian anak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, maka anak tidak boleh diberikan harta zakat. Dan terus ke bawah, anak, cucu, cicit itu nggak boleh dapat harta zakat. Begitu juga istri tidak boleh dapat zakat, ya. Tetapi istri boleh memberikan harta zakat kepada suaminya. Nah, mun bini-bini pian sugih, minta zakat lawan bini. Imbah itu harta yang dikasih bini dari harta zakat tadi bisa digunakan untuk poligami. Ini Masya Allah, ya. Memang urusan poligami ini adalah urusan yang paling berat bagi seorang perempuan. Ujian paling terbesar bagi perempuan mungkin bukan meninggalnya suami, tetapi berpoligaminya suami.
Itu ujian paling berat bagi perempuan. Ada seorang ustadz ceramah, jika kalian berpoligami, mungkin urusannya cuma 2 bulan, 3 bulan, insya Allah selesai. Pas kebetulan si ustadznya Allah takdirkan poligami. Istrinya yang pertama bepadah, ikan kira ini hanya urusan 2 bulan 3 bulan lah, kada main. Ini 2 tahun 3 tahun kau kada urusannya. Ya, maksud si istri tersebut bahwa poligami yang engkau lakukan wahai suamiku yang ustadz ini bukan seperti dalam ceramahmu, cuma 2 bulan 3 bulan selesai urusan. Kada, ini bisa bertahun-tahun. Ini tidak seperti sesuai dengan ceramahmu. Kadang-kadang singa betina lebih jantan daripada singa jantan. Nah, dari mana dalil bahwasanya seorang istri berhak memberikan harta zakatnya kepada suaminya yang miskin? Tentunya suaminya yang masuk ke dalam daftar 8 yang wajib dizakati tadi, ya, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Istrinya ingin mengeluarkan zakat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ahaqqu ma tu'ti zakataki zawjuki, yang paling berhak untuk mendapatkan zakat hartamu adalah suamimu ini. Kata sang istri, Zainab namanya, ayo kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak fatwamu tersebut? Kata Rasulullah SAW, sadaqa ibnu Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihi. Suamimu, anak-anakmu, orang-orang yang paling berhak engkau keluarkan sedekah atau zakat kepada mereka. Ini para ikhwan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut diperhatikan juga adalah dalam permasalahan zakat, tidak diperbolehkan zakat diberikan kepada orang kafir ataupun orang ateis ataupun orang yang fasik, seperti orang yang meninggalkan sholat, orang yang melakukan perdukunan, orang yang menghina syariat Islam, maka ini tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqara'ihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin, diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslimin. Kata-kata muslim ini menjadi poin bagi para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan kemudian yang selanjutnya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la hadza fiha li ghaniyin wala liqawiyyin muktasab. Tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang kaya atau orang kuat yang bisa bekerja. Orang kaya atau orang kuat yang bisa bekerja, maka ini tidak boleh diberikan harta zakat. Nah, cukup. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama, bagaimana jika mempunyai harta 1 M tapi enggan membayar zakat karena selain bakhil juga berpikir bahwa zakat itu cukup dikeluarkan sedikit-sedikit setiap mendapatkan rezeki saja. Bagaimana menasihatinya jika orang ini adalah orang terdekat? Solusi apa buat kami, Ustaz? Mungkin orang terdekat ini adalah suami. Bagaimana sang istri menasihati suami atau sang anak menasihati orang tua? Maka jawabannya, dikenalkan dulu hukum zakat dan syarat-syarat wajibnya zakat.
Kenalkan dulu sampai paham. Karena sepertinya orang ini nggak paham tentang wajibnya zakat kapan saja. Ya, wajib zakat tadi ada 5 syaratnya. Apa tadi? Islam, merdeka, sampai nisab, melalui 1 haul, dimiliki secara sempurna. Kemudian kalau sudah dijelaskan hukum tentang zakat, maka dijelaskan tentang ancaman yang tidak mau bayar zakat. Karena sebagian orang tidak mau membayar zakat karena tidak tahu ancamannya, atau minimal menganggap remeh pembayaran zakat karena tidak mengetahui ancamannya. Sama dengan sholat, makanya mudah-mudahan ada kelapangan waktu, keberkahan waktu. Saya sudah menulis, alhamdulillah, untukmu yang masih meninggalkan sholat, dan itu sudah dicetak, cuma saya tidak jual ya. Dan saya sedang bekerja sama Pak Solihin agar dapat ISBN dan bahasanya diperbaiki, nanti mungkin dicetak di Masjid Al-Amin, kemudian dibagikan gratis. Saya tidak pernah jualan buku dan tidak tertarik untuk jualan buku. Termasuk niat saya juga adalah untukmu yang enggan bayar zakat. Nah, di dalam buku untukmu yang meninggalkan sholat, di situ saya sebutkan sebab-sebab orang melalaikan sholat. Di antaranya tidak tahu kedudukan sholat, tidak tahu hukum sholat, tidak tahu keutamaan sholat, tidak tahu ancaman keras bagi yang meninggalkan atau melalaikan sholat. Nah, sama zakat juga begitu. Tidak tahu hukum sholat, hukum zakat, tidak tahu permasalahan-permasalahan zakat, dan tidak tahu ancaman yang tidak mau bayar zakat, tidak tahu keutamaan, kedudukan membayar zakat dalam Islam. Wallahu a'lam. Di dalam satu keluarga, istri dan anak-anak yang sudah dewasa membayarnya sendiri-sendiri. Apa boleh suami yang membayarkan mewakili satu keluarga? Begini, zakat itu, seperti yang saya ungkap tadi, orang akan pintar urusan zakat ketika dia memahami syarat-syarat zakat. Siapa saja dari kaum muslimin yang mencukupi syarat ini wajib zakat. Lihat, di dalam syarat zakat itu nggak ada berakal, tidak ada baligh. Artinya kalau ada anak yatim itu kan yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh, dan qaddarallah bapaknya kaya, maka anak yatim itu kan mendapatkan harta waris. Kaya berarti dia, maka ini wajib bayar zakat. Ya, nah begitu juga menghadapi pertanyaan ini. Anak punya harta, istri punya harta, suami punya harta. Apakah cukup diwakilkan oleh suami saja seperti kurban? Mau sidini seperti kurban pinanya. Kurban satu kambing cukup untuk satu keluarga. Nah, ini tidak benar. Zakat itu diwajibkan bagi siapa yang terkumpul 5 syarat zakat. Islam, merdeka, sampai nisab, melalui 1 haul, dan dimiliki secara sempurna. Maka jika istri punya 5 syarat wajib zakat, wajib zakat. Jika anak punya wajib syarat zakat, wajib zakat. Jika suami, itu sendiri-sendiri, tidak digabung. Ya, wallahu a'lam. Sampai kapan berstatus mu'allaf menerima zakat? Sampai kuat imannya. Ya, sampai kuat imannya. Kalau seandainya sudah kuat, maka dia berhak, saya tidak perlu lagi harta zakat. Alhamdulillah, saya tercukupi, iman sudah kuat, silahkan kasih yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika bersedekah di kotak amal masjid, yang mana masjid itu melakukan amalan-amalan bid'ah? Jawabannya adalah, asal hukumnya seseorang tidak boleh berta'awun, saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa
dan permusuhan. Gak boleh. Termasuk daripada tolong menolong dalam dosa dan permusuhan adalah menolong orang melakukan perbuatan bid'ah. Maka jika kita bersedekah di kotak amal masjid, maka itu boleh, meskipun masjidnya melakukan amalan-amalan bid'ah, karena kita bersedekah atas masjid, bukan atas amalan bid'ah. Kecuali kalau kita bersedekah di kotak amal masjid, ditulis di situ acara-acara, ya, untuk kegiatan ini, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Termasuk dosa adalah bid'ah. Wallahu a'lam. Apabila wanita sudah menikah dan tidak bekerja, siapa yang wajib membayar zakatnya? Sudah menikah, kemudian tidak bekerja, ada duit kada sih dia? Mun tidak duit berarti tidak wajib zakat. Jadi zakat itu realistis, ada duitnya enggak? Kalau enggak ada duitnya berarti tidak wajib zakat. Ya. Dirinya sendirikah atau suaminya? Dan untuk wanita yang menikah dan punya penghasilan sendiri, siapa pula yang wajib membayarkan zakatnya? Dirinya sendirikah atau suaminya? Pian seorang. Kenapa suami yang bayar zakatnya man benar? Ya. Yang punya harta sendiri yang bayar zakat. Ya, wallahu a'lam. Jika kita tidak mempunyai harta yang tidak mencapai nisab, apakah yang harus dilakukan? Apakah cukup dengan mengeluarkan infak, sedekah sesuai dengan kemampuan? Maka jawabannya, iya. Kalau memang tidak tercukupi syarat 5 tadi, di antaranya nisab tidak dapat, maka tidak wajib zakat. Ya, misalkan nih, harta yang wajib dizakati adalah emas. Dia punya emas 85 gram. Ya, maka dia punya emas ternyata mau 1 haul emasnya berkurang 84 gram. Wajib nggak zakat? Tidak wajib. Kalau 85 gram diduitkan 76.500.000. Kemudian berkurang 500.000. Ya, 76. Sebelum 1 haul berkurang 500.000, 76. Maka ini tidak wajib zakat berdasarkan nisab emas. Tapi kalau berdasarkan nisab perak, maka wajib zakat. Karena perak mungkin hanya 3, 5 atau 8 juta. Sekitar itulah, tidak sampai 10 juta. Orang kalau punya duit 8 juta wajib zakat berdasarkan nisab perak. Nah, jadi permasalahan-permasalahan zakat ini sebenarnya banyak permasalahan. Saya pernah mengisi daurah khusus tentang zakat. Ya, ada sesi terakhir adalah masa iluz zakat, permasalahan-permasalahan yang seputar zakat, baik yang berkaitan dengan status keislaman atau kemerdekaan atau nisab atau ke 1 haul atau kepemilikan secara sempurna. Itu banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya. Jadi yang tidak punya zakat, yang tidak punya harta yang sampai nisab tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Berapa persen zakat yang dikeluarkan dari alat transportasi yang pernah diperjualbelikan? Nah, ini bagus. Gini, alat transportasi itu tidak ada zakat padanya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tidak ada zakat pada hewan tunggangan, kuda, onta, bighal, hamir, keledai. Tidak ada zakat. Baik. Kalau mobil Lamborghini dijual harganya
13 M. Ada zakat tidak? Nah, semestinya Pin sudah bisa jawab. Ada zakat tidak? Ada? Yang mengangkat tangan ada. Yang angkat tangan tidak ada. Belum haul. Belum 1 haul. Harus ditunggu dulu sampai 1 haul. Misalkan nih sekarang mau bulan Syawal, saya jual Lamborghini saya harga 15 M. Saya dapat 15 M. Tidak wajib zakat pada waktu itu. Wajib zakatnya kapan? Bulan Syawal 1445. Ya, 1445. Bulan Muharram saya poligami. Habis duitnya. Live sini nih, live. Oh bahaya. Contoh aja contoh. Contoh. Bulan Muharram si fulan poligami, habis duitnya. Adalah zakatnya? Tidak. Jadi hukum Islam itu realistis sekali. Apa yang ada dizakati, yang tidak ada sudah tidak wajib zakat. Ya. Nah, sama dengan alat transportasi yang dijual ini. Dijual dapat harta zakat, dapat harta. Tidak wajib zakat sampai 1 tahun. Kalau masih ada duitnya zakati. Kalau tidak ada zakatnya. Nah, cuma jangan sampai berpikiran atau bersikap seperti kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu kan licik. Salah satu sifat dari kaum Yahudi itu licik. Liciknya itu bagaimana? Dia tidak mau punya uang cash emas atau perak atau uang cash agar tidak bayar zakat. Maka uang-uangnya dia belikan aset tanah, rumah, mobil, motor, nggak ada zakatnya. Nah, kalau ada seperti itu, dia berniat agar tidak ada zakatnya, dengan cara dia beli aset, dia berdosa dari sisi itu. Tapi tetap wajib zakat tidak? Tidak. Cuma dia berdosa karena sudah melakukan kelicikan. Ya. Wallahu a'lam. Saya seorang peternak ayam telur, apakah wajib zakat karena binatang ternak? Bagaimana hitungannya membayar zakatnya? Kalau ayam telur berarti zakatnya pada hasil perdagangan. Zakatnya pada hasil perdagangan, bukan pada telurnya. Ya, pada hasil perdagangan. Nah, cara menghitung hasil perdagangan zakatnya bagaimana? Sama dengan emas dan perak atau uang, yaitu 2,5% atau dibagi 40. Seperti tadi 76,5 juta. 8 sama dengan 85 gram emas. Diduitkan 76,5 juta. Bagi saja 40. 40 itu sama dengan 2,5%. 40 sama dengan 2,5%. Nah, sama seperti itu. Dia hitung uang cash ada berapa, kemudian telur-telur ini ada berapa, diuangkan, ayam-ayamnya ada berapa, diuangkan, dikalkulasikan dengan uang cash tadi, dikurangi hutang. Kalau dia punya hutang, bayar dulu hutangnya. Baru setelah itu jika sampai nisab, maka apakah ini sudah 1 tahun atau belum? Kalau sudah sampai 1 tahun, bagi 40. Hasilnya inilah yang wajib dizakat. Oh, berarti barang dagangannya dihitung? Iya. Uang cashnya dihitung? Iya. Paham ya? Wallahu a'lam.
Bagaimana cara hitung berapa zakat yang harus dikeluarkan seseorang berdasarkan penghasilan bulanan, kepemilikan emas, perak, dan ternak, gandum, kurma, dan harta jenis lainnya. Khusus emas perak, apakah harus tiap tahun dikeluarkan sebesar itu apabila emasnya tetap saja atau tidak bertambah? Iya, selama harta emas dan perak atau uangnya mencapai nisab, meskipun tidak bertambah dan melalui satu haul dimiliki secara sempurna, maka wajib setiap tahunnya untuk berzakat. Saya pernah punya pengalaman dalam hal ini. Waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi, ada seorang perawat perempuan dari negara tetangga ingin konsultasi. Beliau rupanya sudah lama kerja di Arab Saudi dan sudah banyak mengumpulkan duit. Lalu beliau bilang, Ustadz, saya ingin pulang ke negeri saya, dan di negeri saya tidak akan bekerja. Insya Allah sesudah saya hitung-hitung ini cukup sampai saya mati. Saya hanya ingin mengurus orang tua saya, yaitu ibu saya. Untuk keperluan sehari-hari saya akan bercocok tanam di sekitar rumah saya. Nah, apakah ada wajib zakat bagi saya setiap tahunnya? Sedangkan saya tidak memiliki income lagi, saya hanya mengeluarkan saja, yaitu memakainya sampai saya mati. Maka saya katakan, selama saudari punya harta yang sampai nisab dan melalui satu haul, selama itu wajib zakat, meskipun tidak ada pemasukan, Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Hukum berzakat kepada tetangga muslim tapi tidak didapati rajin ke masjid, dan lebih baik zakat dititipkan, diambil zakat apa langsung ke sasaran? Jawabannya adalah, saya pernah punya kajian dengan judul fikih sebelum bersedekah atau berzakat, dan ini menarik. Salah satu yang dibahas masalahnya, siapa yang paling berhak untuk diberikan zakat atau sedekah kita? Tentunya yang paling berhak adalah yang sesuai dengan kriteria yang 8 tadi dalam urusan zakat. Nah, kalau seandainya dari kriteria 8 tersebut ternyata dia tidak rajin ibadah dan kita tahu persis, maka kita cari yang rajin ibadah, terutama yang rajin sholat. Yang tidak sholat tidak dikasih harta zakat. Kenapa? Karena jika tidak sholat sama sekali dia kafir. Jika tidak sholat sesekali maka dia melakukan dosa besar. Dan pendapat yang dikuatkan tetap kafir. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dititipkan atau keambil zakat? Lebih baik langsung. Dititipkan atau langsung maksudnya? Dititipkan keambil zakat atau langsung? Lebih baik langsung, karena kita tahu orang ini yang memang mendapatkan harta zakat dan kita berusaha untuk menyampaikan haknya sendiri. Kalau amil zakat boleh, tapi kan kita wakil, berarti mewakilkan kepada amil zakat. Allahu a'lam. Bagaimana untuk orang yang usaha ternak ayam, punya puluhan ribu ekor, bagaimana cara menghitung zakatnya? Ini zakat apa namanya? Hasil perdagangan, hasil perniagaan. Bukan ayam yang dizakati. Ya, kan kalau zakat zakat binatang ternak itu kan, kalau kambing misalkan dari 40 sampai 130 kambing, siapa yang memiliki sejumlah itu kambing, maka dia mengeluarkan zakatnya 1 kambing. Dari 131 sampai 200 kambing, maka dia mengeluarkan 2 kambing. Dari 201 sampai lebih ke atas 3 kambing. Onta, siapa yang memiliki 5 sampai 9 kambing, 5 sampai 9 onta 1 kambing. 10 sampai 14 onta 2 kambing. 15 sampai 19 onta 3 kambing, dan seterusnya seperti itu.
Nah, ini mungkin orang berpikiran ulun berisi ayam. Maka berapa ayam yang harus dizakati? Kededa beuntungai. Tidak ada zakat pada ayam. Yang ada adalah zakat hasil penjualan ayam. Wallahu a'lam. Anak dari pasangan bercerai, siapa yang bayar zakat fitrahnya, Ustaz? Nah, kalau zakat fitrah beda dengan zakat harta. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap muslim baligh, setiap muslim merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Ya, maka zakat fitrah boleh dibayarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya siapa saja, entah itu suaminya, bapaknya ataupun ibunya, siapa saja. Ya, wallahu a'lam. Cara mengetahui bahwa amil zakat ditunjuk oleh pemerintah, Ustaz. Basnas. Kalau di negara kita ada Badan Zakat, Amil Zakat Nasional. Ini ditunjuk oleh pemerintah. Apa tandanya dan pemerintah yang bagaimana yang dimaksud? Pemerintah kita sudah pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah muslim, ya. Bagaimana dengan uang tabungan yang sudah dibayarkan zakatnya tahun ini? Apakah wajib dizakati lagi tahun berikutnya sedangkan uangnya tidak berkurang, tidak bertambah? Apa jawabannya? Iya, karena masih sampai nisab dan sudah melalui 1 tahun. Saya sudah bilang, orang akan paham pintar masalah zakat ketika dia memahami 5 poin. Islam merdeka sampai nisab melalui 1 haul dan dimiliki secara sempurna. Apapun permasalahan zakat kembali kepada 5 poin ini. Kecuali nanti yang berkaitan dengan mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Nah, itu masalah lain. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah kita selesai bagaimana mendidik anak dengan cara mengajari zakat. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi sudah mencukupi untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, meskipun harus didalami lagi beberapa poinnya. Seperti saya belum menyebutkan tentang zakat pada hewan ternak secara rinci, zakat pada biji-bijian dan juga buah-buahan secara rinci, karena memang bukan materi kita, bukan materi fikih. Kalau materi fikih maka kita bahas secara rinci. Nah, ya. Tadi kan pembagian zakat tadi 80. Nah, terus bagaimana misalkan kita uang itu ada satu kan gitu. Apakah kita harus bagikan rata? Bagaimana uangnya? Misalkan uang zakat. Oh iya, paham Pak. Nah, itu kan misalkan tadi 18. Apakah boleh kita memberikan uang zakat itu sama orang miskin aja atau gimana? Boleh. Apa harus bagi rata atau Inilah permasalahan-permasalahan zakat yang kita belum belajar. Jadi jangan sampai mengira, aku sudah belajar masalah zakat di Masjid Al-Amin, kemudian esoknya jadi Syekhul Islam. Jangan. Masih banyak yang belum dipelajari. Itu hanya baru sebagian. Salah satunya yang ditanyakan, yaitu pendistribusian harta zakat. Bagaimana? Yang pertama, Bu, jangan bepandiran dulu boy, belum habis lagi kita. Baik. Yang pertama adalah ada 8 orang yang memiliki berhak mendapatkan harta zakat. 8 ini beda. Yang 4 pertama, fakir, miskin, amil zakat dan mu'allaf, mereka diberikan berapa saja, tidak ada batasan. Yang 4 ini sesuai dengan keperluan. Yang terlilit hutang, orang ingin memerdekakan diri,
ibnu sabil, dan orang yang berjihad di jalan Allah sesuai dengan keperluan. Itu satu. Yang kedua, boleh seorang yang mengeluarkan zakat untuk membagi-bagi. Misalkan kepada si fakir sekian, kepada si miskin sekian, kepada amil zakat sekian, kepada ini sekian sampai 8, boleh. Dua. Yang ketiga, boleh seluruh harta zakat dia berikan kepada seorang fakir saja. Boleh. 3. Yang keempat, boleh seluruh harta zakat dia berikan hanya kepada satu jenis saja. Satu jenis saja itu maksudnya miskin saja. Misalkan nih, kan ada 8, dia berikan kepada orang miskin saja. Tapi miskinnya banyak. Kalau tadi kan fakirnya cuma satu, dia berikan seluruhnya. Saya punya harta zakat 25 juta, saya kasih kepada satu orang fakir, boleh 25 juta itu. Atau dia bagi, ya, ada orang fakir 10, dia bagi 25 juta tadi kepada 10 orang fakir. Atau 25 juta tadi dia bagi kepada orang-orang miskin, fakir, amil zakat, mu'alaf, dia bagi, boleh. Tidak ada ketentuan yang terlalu mengikat. Ketentuannya cuma tadi, kalau yang 4 terakhir diberikan sesuai dengan keperluan. Bisa dipahami, Pak? Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan kerabat dekat? Ada kan ayat kerabat dekat. Apa itu ada perumpamaan itu? Itu sedekah. Sedekah diberikan kepada kerabat. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, was-sadaqatu 'ala dzir rahim sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin maka itu mendapatkan pahala sedekah. Sedekah kepada orang kerabat yang miskin mendapatkan 2 pahala, pahala bersedekah dan pahala menyambung hubungan rahim. Bisa dipahami, Pak? Jadi beda antara sedekah dengan zakat. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang lain berharap pahala. Itu beda antara zakat dengan sedekah. Makanya para ulama mengatakan zakat itu adalah sedekah yang wajib. Yang lain? Silakan. Ya, paham. Nah, ini termasuk permasalahan yang ditanyakan atau dipelajari dalam zakat. Kita baru tahu setelah kajian ini bahwa wajib zakat. Sedangkan harta itu kita sudah miliki 5 tahun yang lalu. Apakah hanya wajib membayar zakat sekarang, ataukah 5 tahun yang lalu juga kita harus bayar sebagai qadha kita? Zakatnya diqadha. Kenapa? Karena uangnya masih ada. Maka jawabannya wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia wajib bayar zakat semenjak dia mempunyai harta sampai nisab dan melalui 1 haul. Itulah yang saya katakan tadi. Orang akan pintar memahami zakat kalau dia paham ini baik-baik. Ya. Kapan Bapak punya harta sampai nisab melalui 1 haul, maka wajib zakat. Lalu Ustaz, itu sudah berlalu, saya baru tahunya 5 tahun setelahnya, maka bayarkan juga zakat-zakat yang sebelumnya.
karena sudah wajibnya dari 5 tahun sebelumnya. Bisa dipahami? Wallah. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya, Uyuh sudah? Ini yang bisa kita sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan begitulah kalau kita ingin mengajari anak tentang zakat. Dan ini bekal bagi orang tua untuk mengajari anak dasar-dasar ilmu zakat. Ya, meskipun perlu pendalaman lagi yang lebih dalam lagi. Dan yang lebih dalam lagi ini wajib dipelajari oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya. Ini hati-hati nih. Ya, pendalaman tentang ilmu zakat wajib bagi orang-orang yang diluaskan rezekinya, sehingga dia tidak terlewat ilmu tersebut. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.